Pernah nggak sih pada suatu malam kamu merasa rindu kepada seseorang yang mungkin kamu kenal di sosial media? Kerinduan itu muncul karena pada saat malam itu kamu tidak bisa mengobrol dengannya, entah melalui chat, telepon, atau bahkan video call. Begitulah antara lain penyebab munculnya rasa rindu. Kamu bisa merindukan seseorang yang hadir di dunia maya, walaupun kamu belum pernah bertemu dengannya di dunia nyata. Sesekali kamu ingin menuliskan, "Aku kangen dan rindu kepadamu," lalu kamu kirim kepadanya. Sesekali kamu ingin mengucapkan, "Aku kangen dan rindu kepadamu," melalui telepon atau video call. Beberapa orang memaknai rindu itu rasa yang menyakitkan. Namun, beberapa orang memaknai rindu itu rasa yang indah, seperti kamu yang selalu rindu kepadanya. Perlu kamu ingat, seorang laki-laki yang sering menjahili seorang perempuan akan lebih diingat oleh perempuan tersebut. Ketika laki-laki itu berbuat jahil, maka si perempuan tidak menyukainya. Ia bisa marah, kesal, dan bahkan bad mood sekalipun. Tapi ia mencari dan membutuhkan sang laki-laki ketika laki-laki itu tidak ada di sebelahnya. Ia sangat menyadari pentingnya kehadirannya ketika ia jauh darinya. Begitu kiranya perempuan mengapresiasi rasa rindunya. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun kadang demikian. Rindu bisa muncul pada setiap manusia untuk apapun dan siapapun. Tentu saja manusia yang memahami perasaannya. Jika manusia itu memahami perasaannya, maka ia akan memahami bahwa rindu adalah hal yang normal. Rindu biasanya dikesankan kepada seseorang yang dicintai atau dimiliki perasaan tertentu. Rindu adalah perasaan tidak nyaman akan suatu hal pada saat sekarang. Perasaan itu muncul begitu saja. Tidak ada yang bisa meminta atau bahkan dengan sengaja membuatnya rindu. Rindu akan datang kapan saja. Bisa saat kamu bangun tidur, sebelum tidur, bisa juga saat kamu sedang bersama seseorang, atau bahkan saat kamu sedang sendirian. Perasaan rindu tidak seperti tombol on off yang dapat sesuka hati dimunculkan lalu dihilangkan. Rindu tidak sama dengan kangen. Meskipun beberapa orang memaknai dua hal itu hal yang sama. Kedua istilah itu berbeda, tetapi hampir memiliki kesamaan arti. Kangen merupakan perasaan yang sedih atau menyesal karena ketidakhadiran seseorang yang penting untuk kamu. Kangen adalah perasaan sedih ketika kamu kehilangan sesuatu. Artinya, kangen memiliki sifat yang lebih sentimental, bukan? Kamu selalu memikirkan orang yang ingin kamu temukan, walaupun kamu masih tetap merasa baik-baik saja ketika kehadirannya tidak ada. Sementara itu, rindu. Rindu adalah perasaan mengharapkan kembali sesuatu yang biasa terjadi sebelumnya, yaitu hal-hal yang menyenangkan, suasana yang menggembirakan, keadaan yang nyaman, atau apapun yang menakjubkan pada waktu yang sudah berlalu. Rindu bisa dimaknai dalam banyak hal dan objek.
Tapi rindu selalu berhubungan dengan hubungan antar manusia. Rindu juga selalu bersifat situasional, mirip dengan perasaan ketika kamu melihat pemandangan dari jendela kereta api atau bahkan jendela pesawat terbang. Seperti ketika kamu melihat matahari terbit atau matahari terbenam, lalu kamu teringat kepada orang yang kamu cintai. Maka itulah rindu. Kerinduan merupakan momentum yang jarang kamu rasakan, karena perasaan itu benar-benar muncul dari dalam hati kamu. Istilah rindu bisa dipakai ketika kamu ingin menyatakan perasaan lebih puitis kepada pasanganmu. Dengan kata rindu, maka kamu terlihat lebih dewasa dalam menyikapi perasaan kamu kepadanya. Istilah kangen tidak harus sesuai situasinya seperti rindu. Kamu bisa kangen kepada seseorang ketika kamu melakukan aktivitas setiap hari, ketika kamu sedang bekerja, atau bahkan ketika kamu sedang makan siang. Kamu bisa bergumam, "Aku kangen dengan pacarku." Jadi, kata kangen bersifat lebih fleksibel daripada kata rindu, bukan? Biasanya kata rindu diucapkan hanya untuk orang yang spesial. Sedangkan kata kangen bisa digunakan kepada siapapun. Artinya, kata rindu bersifat lebih khusus karena diucapkan hanya kepada orang yang dicintai. Sedangkan kata kangen bisa digunakan untuk menyebut keinginan bertemu dengan siapapun. Misalnya sahabat, teman, maupun keluarga. Jelas bahwa rindu adalah sebuah perasaan yang menginginkan harapan terhadap sesuatu atau harapan untuk bertemu dengan seseorang. Kesalahpahaman terhadap perasaan rindu muncul karena kamu merasa harus memenuhi hasrat untuk menemukan kebahagiaan, sebagaimana yang kamu rasakan pada masa lalu. Namun, kamu lupa bahwa semakin kamu merasa harus mendapatkannya, maka kamu semakin rindu. Rindu hanya akan berjalan satu arah dari orang yang merindukan kepada objek kerinduan. Kamu dan sosok yang kamu rindukan sangatlah terkait berdasarkan kenangan tentang kebahagiaan. Kamu tidak mungkin membagi perasaan kamu tersebut kepada orang lain yang tidak kamu rindukan. Jadi, bersyukurlah jika kamu mampu memaknai rindu dengan benar dan baik. Bergembiralah jika kamu mampu langsung bertemu dengan seseorang yang kamu rindukan, sehingga kamu tidak perlu menyimpan kerinduan di dalam hati yang terdalam. Ketika kamu merasa rindu, maka kamu akan gelisah dan gundah. Pikiran kamu dikacaukan oleh kerinduan. Jika kamu hanya bisa menyimpannya, maka benak kamu akan bergumam, "Apa kabarmu? Apa yang sedang kau lakukan? Masih ingatkah kepadaku?" Tapi semua pertanyaan tersebut tidak mampu terjawab langsung. Bahkan orang yang kamu rindukan tidak mengetahui keinginan kamu. Akibatnya kamu bergumam lagi, "Aku tak bisa melakukan apapun." Entahlah. Rindu selalu menyisakan bayangan cerita dari rasa yang berjarak. Semula kamu merasakan pertemuan yang akrab, sehingga kamu sedih ketika rasa rindu mulai tumbuh di dalam hati. Kamu menginginkan cerita yang pernah terjadi di alam kehidupan kamu, lalu ingin memutar kembali cerita tersebut. Kamu berharap waktu bergerak cepat untuk mempertemukan kamu dengan orang yang kamu rindukan. Namun, tidak semua cerita menghasilkan kerinduan. Ada sebagian cerita yang terlupakan begitu saja, karena kamu tidak melewati momen tersebut dengan hal-hal istimewa.
Rindu hadir karena kamu menyukai orang yang kamu rindukan. Ada pertemuan sebelumnya yang menyisakan kenangan di dalam hatimu. Ada rasa nyaman yang membuat kamu sulit melupakannya. Rindu seringkali terasa menyiksa dan menyakitkan. Apalagi jika kerinduan itu terhalang jarak yang terlampau jauh. Kamu ingin berjumpa dengan orang yang kamu rindukan, walaupun kamu tahu bahwa tidak semua perjumpaan kembali akan menghasilkan cerita yang sama seperti dulu. Memang selalu tersisa rasa yang berbeda dalam sebuah pertemuan yang dilakukan karena kerinduan. Mungkin perbedaan rasa itu muncul karena durasi perpisahan yang lama dan jarak yang jauh. Porsi atau takaran yang berlebihan hanya membuat kerinduan kamu semakin menyakitkan. Itulah sebabnya kamu perlu mengelola rindu dengan cepat. Semua hal memiliki takaran dan porsi masing-masing. Kelebihan dan kekurangan selalu memiliki konsekuensi atau akibatnya sendiri. Artinya, rindu adalah ujian untuk kamu. Jika kerinduan itu berlebihan, maka rindu adalah derita. Namun, jika kerinduan itu kurang, maka kerinduan adalah kehambaran. Kerinduan tidak pernah bisa dipasung. Rindu yang ditahan hanya akan menjadi rindu yang menyakitkan. Rindu hanya bisa diatur dengan skala prioritas atau diatasi dengan cara yang tepat. Dalam kondisi yang kosong tanpa kegiatan, kamu lebih mudah memikirkan hal-hal yang pernah kamu lakukan dengan orang yang kamu rindukan. Namun, jika kamu sibuk dengan berbagai kegiatan positif, maka berbagai bayangan tentang cerita tersebut akan dengan mudah lenyap. Kehilangan seseorang memang selalu sulit bagi kamu. Entah itu akibatnya perpisahan atau pertemuan yang memiliki kesempatan bertemu lagi, kamu merasakan kesepian dan ketidakmampuan. Kerinduanmu seolah-olah tidak akan pernah bisa dipenuhi. Ada kesedihan yang mencekam karena kamu merasa rindu. Kadang-kadang kerinduan itu menguasai pikiran yang membuat kamu sulit memikirkan apapun selain orang yang kamu rindukan. Ketika kamu sedang diam sejenak dan sedikit terbebas dari aktivitas rutin, kadang-kadang kamu dicekam kerinduan. Dada kamu merasa sesak ketika kamu mengingat sesuatu yang pernah terjadi pada dirimu dan orang yang kamu rindukan. Kenangan itu muncul lagi karena hal baik yang pernah kamu lakukan ataupun karena luka yang kamu torehkan. Lalu, apa yang bisa kamu lakukan dengan kerinduan yang kamu rasakan? Kamu perlu berusaha membuat lagi kenangan yang usang. Kamu menatap barisan foto yang menampilkan momentum ketika kebersamaan kamu dengan orang yang kamu rindukan. Kamu tetap menatapnya meskipun kamu paham betul bahwa itu justru membuat kamu semakin merindukannya. Mungkin kamu mencoba berbagai cara untuk menghilangkan rasa rindu, tapi perasaan itu semakin besar alih-alih sirna. Lantas, kamu mencoba hal lain yang belum pernah kamu lakukan sebelumnya. Kamu melakukan hal lain yang kamu sukai, tapi kerinduan kamu tetap mendera. Pada saat itulah, kamu merasa bahwa kamu tidak menemukan jawaban apapun untuk mengatasi rasa rindu. Dulu, kamu dan orang yang kamu rindukan terbiasa bersama dan melakukan hal-hal yang menyenangkan. Tetapi ketika kamu terpisah jarak dengannya, maka kamu hanya bisa menebak perasaannya. Kamu segera memeriksa semua akun media sosialnya. Kamu ingin mengetahui kabarnya dan memastikan kondisinya. Bahkan, kamu berharap ia juga merasakan kerinduan yang sama. Rasa rindu muncul agar kamu lebih peka terhadap segala peristiwa.
Kamu terlatih untuk merasa senang maupun sedih. Jika kamu tidak mengalami kerinduan, maka kamu tidak akan merasakan apapun. Rindu selalu ada karena kehidupan kamu memang penuh warna. Setiap orang memiliki perasaan. Hati kamu selalu merasakan sesuatu, salah satunya adalah rindu. Rindu merupakan kebutuhan dan keinginan. Kamu ingin dan memerlukan kerinduan untuk mengisi hati kamu yang kosong. Ingatlah bahwa kekosongan bisa diisi dengan kerinduan, sehingga kamu menjadi orang yang penuh perasaan. Kamu hanya perlu mengelola dengan baik. Berdoalah supaya kamu bisa merasakan ketenangan ketika kamu mengalami kerinduan. Kamu mungkin tidak bisa menyampaikan secara langsung keinginan kamu untuk bertemu dengan orang yang kamu rindukan. Namun, yakinlah bahwa ia baik-baik saja. Kamu mampu berbahagia dengan kerinduan yang kamu rasakan. Kamu hanya perlu mengelolanya supaya kamu benar-benar merasakan kebahagiaan tersebut. Sedikit tips untuk kamu tentang kerinduan. Kamu harus menemukan cara terbaik untuk mengelola kerinduan kamu kepada seseorang. Kamu tidak wajib mengikuti cara orang lain, karena sosok yang kamu rindukan berbeda dari sosok yang dirindukan oleh orang lain. Jadi, gimana nih? Apakah kamu masih merindukannya? Apakah kamu ingin mengutarakannya? Atau kamu lebih memilih diam saja? Jawabannya hanya kamu yang tahu, karena hanya kamu yang bisa mengelola rindumu. Semoga rindumu menuai temu ya. See you.